Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang batin yang tak terlihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan oleh jiwa yang siap menyelam lebih dalam. Di sini, kita membuka satu demi satu tabir tentang kesadaran, hakikat jiwa, dan perjalanan rohani yang selama ini mungkin hanya berbisik lembut dalam hati kita. Sebelum kita melangkah memasuki kedalaman makrifat dan misteri diri, pastikan kamu menekan tombol subscribe, like, dan share agar perjalanan spiritual ini tidak berhenti di sini dan terus berkembang bersama cahaya pengetahuan yang akan kita gali. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang tenang, pikiran yang lapang, dan jiwa yang terbuka pada segala rahasia yang menunggu untuk diungkap. Bab 1, Gerbang Halus yang Membangunkan Jiwa. Di balik keramaian hidup yang terus berputar, terdapat sebuah gerbang sunyi yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang mulai lelah mengejar dunia. Gerbang itu tidak tampak oleh mata, tetapi getarannya menyentuh sisi terdalam kesadaran, seakan memanggil manusia untuk berhenti sejenak dan kembali mengingat dari mana ia berasal. Ketika seseorang membiarkan dirinya diam, ia mulai merasakan bahwa ada ruang lain di dalam dirinya, lebih luas daripada langit, lebih hening daripada malam. Ruang yang selama ini menunggu untuk dijelajahi. Gerbang inilah permulaan dari perjalanan makrifat, perjalanan yang mengantarkan manusia kepada dirinya sendiri, sebelum akhirnya menemukan Tuhannya. Setiap manusia membawa cahaya kecil yang dititipkan Allah sejak awal penciptaannya. Cahaya ini tidak pernah padam, hanya tertutupi oleh debu keinginan, kesibukan, dan lupa yang terlalu lama. Ketika seseorang mulai mempertanyakan arah hidupnya, ketika ia menatap jauh ke dalam dan menyadari bahwa semua pencapaian duniawi tidak mampu mengisi ruang kosong di hatinya, saat itulah cahaya itu mulai bergetar, mengisyaratkan bahwa ia ingin ditemukan kembali. Inilah tanda halus bahwa jiwa sedang memanggil tuannya, mengajak kembali kepada keheningan yang dulu pernah dikenali sebelum manusia turun ke dunia. Namun perjalanan menuju gerbang kesadaran tidak pernah dimulai oleh kekuatan luar. Ia justru dimulai oleh kerinduan. Kerinduan yang muncul tanpa sebab, seakan ada sesuatu yang hilang, padahal tidak ada apapun yang benar-benar hilang kecuali jarak antara manusia dan cahaya batinnya sendiri. Ketika kerinduan itu tumbuh, seseorang mulai menyadari bahwa dunia luar hanya sementara. Sementara dunia dalam adalah hakikat yang sesungguhnya. Rasa rindu ini bukan kelemahan spiritual, melainkan pintu yang dibukakan oleh Allah agar manusia kembali mengenali dirinya sebagai makhluk ruhani yang sedang menempuh perjalanan singkat di alam dunia. Di hadapan gerbang ini, manusia tidak dituntut untuk menjadi sempurna, hanya dituntut untuk jujur. Jujur bahwa ia rapuh, jujur bahwa ia membutuhkan bimbingan, jujur bahwa segala yang ia miliki hanyalah titipan. Ketika kejujuran ini muncul, hati menjadi seperti tanah yang siap ditanam, dan setiap hikmah yang turun akan tumbuh menjadi ketenangan yang mendalam. Di titik ini, manusia mulai merasa lebih ringan, lebih lapang, seakan beban yang selama ini ia pikul perlahan dilepaskan oleh tangan yang tidak terlihat namun sangat dekat. Begitulah awal perjalanan spiritual dimulai, bukan dengan langkah kaki, tetapi dengan kesadaran yang perlahan melembut. Dengan hati yang mulai mengenali bisikan halus dari Tuhan yang selalu dekat, meski manusia sering lupa. Dan ketika gerbang itu terbuka, walau hanya selebar benang, manusia akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata, hanya bisa dirasakan oleh jiwa, sebuah panggilan pulang. Bab 2, Napas yang Menuntun Kembali kepada Keheningan. Di antara tanda paling halus yang Allah titipkan kepada manusia adalah napas, hadiah yang datang tanpa diminta, pergi tanpa bisa ditahan, namun terus bekerja seperti denyut, rahasia yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Setiap hembusan menyimpan pesan lembut bahwa hidup ini bukan milik kita. Ia bergerak karena ada kehendak yang menjaganya. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa setiap tarikan napas adalah izin dari Tuhan untuk terus hidup, maka napas tidak lagi terasa biasa. Ia menjadi jembatan ruhani, menjadi jalan sunyi yang perlahan, menuntun manusia memasuki ruang ketenangan yang terlupakan. Napas adalah saksi yang jujur. Ketika hati gelisah, ia terburu-buru. Ketika batin tenang,
Ia mengalir lembut seperti air yang menyentuh bebatuan. Di dalamnya, manusia dapat melihat keadaan jiwanya sendiri tanpa harus berkata apapun. Itulah sebabnya para arif billah menjadikan napas sebagai permulaan perjalanan makrifat. Karena siapa yang mampu hadir dalam napasnya, ia akan lebih mudah hadir dalam zikirnya. Dan siapa yang hadir dalam zikirnya, hatinya akan terbuka untuk cahaya yang tidak pernah padam. Dengan mulai memperhatikan napas, seseorang sebenarnya memperhatikan hidup yang sedang ia jalani, detik demi detik, tanpa sadar sedang dibimbing menuju kedalaman diri. Ketika manusia duduk dalam keheningan dan membiarkan napasnya mengalir tanpa dikendalikan, sesuatu yang lembut mulai terjadi. Ia merasakan bahwa di balik gerakan halus itu, ada kekuatan yang tidak terlihat, namun sangat nyata. Ada kehadiran yang selalu dekat, yang mengalir bersama setiap helaan, menyelimuti hati dengan rasa damai yang tidak pernah ia temukan di luar dirinya. Pada titik ini, napas bukan sekadar udara. Ia menjadi zikir tanpa suara. Sebuah zikir yang membawa nama Allah turun ke dalam hati, meski lidah tidak mengucap apapun. Dalam zikir napas, hati yang tadinya keruh perlahan menjadi bening. Seperti kaca yang diseka dari debu, batin mulai memantulkan cahaya Tuhannya kembali. Napas menjadi tasbih yang tidak pernah berhenti, mengingatkan bahwa kehidupan yang kita jalani ini hanya mungkin terjadi karena Allah mengizinkannya. Kesadaran ini membuat manusia lebih lembut, lebih rendah hati, dan lebih mudah menerima bahwa segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dengan memahami napas, manusia memahami dirinya. Dengan memahami dirinya, ia mulai memahami Rabb-nya. Dan ketika seseorang terus menjaga napasnya dengan penuh kesadaran, ia akan merasakan perubahan halus yang sulit dijelaskan dengan akal namun sangat nyata bagi jiwa. Dunia luar yang bising tidak lagi mudah mengguncangnya, karena ia telah menemukan dunia dalam yang jauh lebih hening. Di sana, di antara tarikan dan hembusan napas, manusia menemukan jalan pulang. Jalan yang selalu ada, selalu dekat, namun hanya dapat dilihat oleh hati yang mau mendengarkan. Napas menjadi guru, menjadi penuntun, menjadi bisikan lembut dari Tuhan yang tidak pernah jauh dari hambanya. Bab 3. Hati sebagai cermin yang menyimpan cahaya. Di dalam diri manusia terdapat sebuah cermin batin, halus, lembut, dan penuh rahasia yang sejak awal penciptaannya telah diberikan kemampuan untuk memantulkan cahaya Tuhannya. Namun seiring perjalanan hidup, cermin ini perlahan tertutup debu. Debu kesibukan, debu keinginan, debu kelalaian yang membuat manusia lupa bahwa dirinya berasal dari sesuatu yang suci. Ketika hati mulai terasa berat, ketika dunia tampak gelap meski mata masih melihat terang, itu pertanda bahwa cermin batin sedang meminta untuk dibersihkan. Hati yang bersih tidak perlu banyak bicara. Ia hanya perlu kembali jernih agar cahaya Allah dapat terlihat kembali di dalamnya. Pada mulanya, manusia sering mengira bahwa kegelapan yang ia rasakan adalah karena dunia di sekelilingnya berubah, padahal yang berubah adalah dirinya. Cermin yang dulunya memantulkan ketenangan kini buram, membuat segalanya tampak kelabu. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa kekacauan hidup sering berawal dari kekacauan hati, ia akan memahami betapa pentingnya menjaga batin dari segala yang mengotori. Sebab hati bukan sekadar organ spiritual, ia adalah pusat dari seluruh getaran kehidupan manusia. Apa yang masuk ke dalamnya akan menentukan arah langkah, pilihan, dan bahkan takdir seseorang. Membersihkan hati bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan hadir di dalam dunia tanpa menjadikan dunia sebagai penguasa batin. Para arif selalu mengingatkan bahwa hati yang disibukkan oleh dunia akan menjadi berat, tetapi hati yang menjadikan dunia sebagai ladang ibadah justru menjadi ringan. Membersihkan hati adalah proses yang lembut, tidak terburu-buru, seperti embun yang turun menyentuh permukaan daun. Ia dilakukan dengan sadar, dengan zikir yang halus, dengan niat untuk kembali mengenali jati diri sebagai hamba yang membutuhkan Tuhannya pada setiap detik kehidupan. Ketika hati mulai bening, manusia akan merasakan perubahan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ia menjadi lebih mudah memaafkan, lebih mudah memahami, dan lebih mudah melihat hikmah di balik kejadian yang sebelumnya tampak acak. Cermin batin yang bersih membuat seseorang mampu melihat dirinya secara jujur,
melihat ketidaksempurnaan tanpa merasa rendah diri, melihat kelebihan tanpa menjadi sombong. Kesadaran ini membuat seseorang berjalan lebih pelan, lebih tenang, dan lebih penuh kasih, seakan setiap langkahnya dibimbing oleh sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Dan ketika cermin itu kembali memantulkan cahaya, manusia akan mengenali sesuatu yang selama ini ia cari di luar dirinya. Kedamaian. Kedamaian yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam, dan tidak bisa dicari di tempat lain selain dari dalam dirinya sendiri. Hati adalah rumah pertama yang harus ditemukan sebelum mencari apapun di dunia ini. Dan ketika manusia telah menemukan rumah itu, semua perjalanan menjadi lebih mudah karena ia telah kembali kepada pusat dirinya, tempat di mana cahaya Tuhan bersemayam dan memanggilnya dengan lembut untuk terus pulang. Bab 4. Suara sunyi yang berbicara dari dalam. Di dalam setiap manusia ada suara yang tidak pernah berteriak, tidak pernah memaksa, namun selalu setia berbicara dengan nada lembut yang hanya bisa didengar oleh hati yang tenang. Suara ini bukan berasal dari pikiran yang bising, bukan pula dari keinginan yang berubah-ubah, tetapi dari kedalaman jiwa yang telah Allah anugerahkan sebagai penuntun batin. Ia berbicara melalui intuisi, melalui bisikan yang mengajak pada kebaikan, melalui rasa damai ketika seseorang memilih yang benar, dan melalui kegelisahan halus ketika seseorang mendekati kesalahan. Suara inilah yang oleh para arif disebut sebagai Nur al-Bashirah, cahaya penglihatan batin yang mengantar manusia mengenali arah yang Tuhan inginkan untuknya. Namun agar suara ini terdengar, manusia harus berani memasuki wilayah sunyi yang selama ini ia hindari. Kesunyian bukan berarti ketiadaan, tetapi ruang di mana jiwa akhirnya mendapat tempat untuk berbicara. Dalam kebisingan dunia, suara batin mudah tenggelam, tetapi dalam keheningan, ia muncul seperti cahaya kecil yang mulai bersinar. Ketika seseorang melatih dirinya untuk duduk diam dengan hatinya, ia akan merasakan bahwa ada sesuatu yang menuntunnya dari dalam, mengarahkan langkahnya, dan menegur ketika ia berjalan terlalu jauh dari kebenaran. Kesadaran ini tidak muncul dalam sekejap. Ia hadir perlahan, seperti fajar yang naik tanpa suara namun mengubah seluruh langit. Dalam perjalanan spiritual, kemampuan mendengar suara sunyi ini sangat penting. Ia membuat manusia mampu membedakan mana bisikan ego dan mana bisikan jiwa. Ego selalu berisik, selalu tergesa-gesa, selalu ingin diakui. Jiwa sebaliknya, tenang, lembut, tidak pernah memaksa. Ego mengajak manusia mengejar dunia tanpa henti, sementara jiwa mengajak manusia kembali kepada keheningan yang membawa kedalaman. Ketika seseorang mulai dapat membedakan dua suara ini, ia akan menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah suara yang lantang, tetapi suara yang halus dan jernih, yang datang dari tempat paling rahasia dalam dirinya. Dan ketika suara itu mulai memimpin langkah, hidup menjadi lebih mudah diarahkan. Manusia tidak lagi berjalan hanya dengan logika, tetapi juga dengan kebijaksanaan batin. Kadang suara itu muncul sebagai rasa tenang yang sulit dijelaskan, kadang sebagai penolakan halus yang membuat seseorang enggan melakukan sesuatu meski logikanya mengatakan itu benar. Suara ini adalah salah satu bentuk penjagaan Allah yang mengatur hati hambanya agar tetap berada di jalan yang lurus. Dengan belajar mendengarkan suara halus ini, manusia sedang belajar mendengarkan Tuhannya. Suara sunyi dari dalam diri adalah anugerah besar yang sering terabaikan. Ia bukan kemampuan mistis, bukan karamah yang hanya dimiliki oleh orang tertentu. Ia adalah potensi setiap jiwa yang mau kembali kepada fitrah. Ketika manusia kembali akrab dengan suara ini, ia akan merasakan bahwa hidup lebih bermakna, lebih terarah dan lebih damai. Sebab ia tidak lagi berjalan sendirian, ia berjalan ditemani cahaya yang Allah titipkan dalam dirinya sejak awal penciptaan. Dan dalam bisikan sunyi itulah, manusia akhirnya menyadari bahwa yang paling dekat dengannya selama ini bukanlah dunia, tetapi Tuhannya. Bab 5. Titik hening tempat jiwa bertemu Tuhannya. Ada satu titik dalam diri manusia yang tidak pernah tersentuh keramaian dunia. Sebuah ruang rahasia yang selalu hening meski hati sedang gelisah atau pikiran sedang bergejolak. Titik ini adalah pusat dari segala kedamaian, tempat jiwa dapat kembali merasakan kedekatan dengan Allah,
tanpa perlu kata, tanpa perlu upaya, tanpa perlu wujud apapun. Para arif menggambarkannya sebagai lathaif al-batin, lembah spiritual yang begitu halus sehingga hanya dapat ditemukan oleh mereka yang berani memperlambat langkah hidupnya. Ketika seseorang menemukan titik hening ini, seluruh dunia seakan meredup dan hanya yang ilahi yang tetap bersinar. Titik hening ini tidak muncul melalui pencarian yang terburu-buru. Ia datang kepada mereka yang bersedia diam dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada ketenangan. Manusia sering mencari kedamaian di luar, pada tempat-tempat jauh, pada pencapaian, atau pada manusia lain. Padahal Allah telah menyimpan kedamaian itu di dalam dirinya sendiri, menunggu untuk ditemukan. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa hening bukan kekosongan, melainkan pertemuan, hatinya perlahan melembut. Inilah momen di mana manusia mulai memahami bahwa mendekat kepada Tuhan bukan soal banyak bergerak, melainkan banyak hadir. Dalam titik hening itu, seseorang akan merasakan bahwa dirinya tidak perlu berusaha keras untuk mendekat, karena Allah sebenarnya tidak pernah jauh. Kedekatan bukanlah jarak, tetapi kesadaran. Ketika kesadaran itu muncul, hamba merasakan bahwa hatinya berada dalam genggaman kasih sayang Allah. Disinilah manusia menyadari inti dari makrifat. Bukan mengetahui banyak hal, tetapi mengetahui kehadiran Tuhan dalam segala hal. Dan kesadaran ini hadir paling kuat justru ketika manusia berada dalam keadaan diam, tenang, dan kembali kepada titik hening batinnya. Kadang titik hening itu muncul di tengah sujud, ketika dahi menyentuh bumi dan hati menyentuh langit. Kadang ia hadir di tengah malam, ketika dunia tertidur dan hanya Tuhan yang tidak pernah terlelap. Kadang ia datang di tengah kesibukan, di saat seseorang tiba-tiba merasa ditenangkan tanpa sebab. Semua momen ini adalah panggilan dari Allah, panggilan agar manusia kembali pulang dari hiruk-pikuk dunia menuju kedalaman dirinya sendiri. Dan bagi mereka yang peka, panggilan itu terasa begitu lembut, begitu penuh kasih, hingga tidak ada pilihan selain menjawabnya. Ketika manusia telah menemukan titik hening dalam dirinya, perjalanan hidup menjadi lebih ringan. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena ia kini memiliki tempat untuk kembali setiap kali jiwanya lelah. Titik ini menjadi rumah batin, tempat ia menata diri, memurnikan niat, dan mengingat bahwa hidup bukan sekadar rangkaian kesibukan, tetapi perjalanan pulang kepada Tuhan. Dalam hening itu, manusia menemukan apa yang selama ini ia cari. Bukan dunia, bukan pujian, bukan kekuasaan, tetapi ketenangan yang datang dari merasa dekat dengan Allah. Dan dari titik hening inilah seluruh perjalanan spiritual menemukan awal yang sejati. Bab 6. Cahaya kesadaran yang membangunkan rohani. Ada saat dalam hidup ketika seseorang tiba-tiba merasa melihat dirinya dengan cara yang berbeda. Bukan dengan mata kepala, tetapi dengan mata batin yang selama ini tertidur. Kesadaran itu muncul seperti cahaya lembut yang tidak menyilaukan, tetapi cukup terang untuk memperlihatkan apa yang sebelumnya tersembunyi. Di momen ini, manusia mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya sekumpulan rutinitas, ambisi, dan pencapaian yang saling mengejar. Hidup ternyata memiliki lapisan lebih halus yang selama ini menunggu untuk dikenali. Cahaya kesadaran ini bukan datang dari luar, melainkan dari dalam, dari ruh yang Allah tiupkan sejak awal penciptaan, yang selalu menuntun manusia menuju kebenaran meski ia sering menutup telinganya. Ketika cahaya itu mulai menyentuh hati, seseorang merasakan perubahan yang begitu halus, seakan ada tirai tipis yang tersingkap dari pandangannya. Ia mulai melihat bahwa setiap kejadian bukan kebetulan, setiap pertemuan membawa pesan, dan setiap kegagalan sebenarnya adalah petunjuk. Kesadaran semacam ini melahirkan kepekaan yang sulit dijelaskan, tetapi sangat nyata bagi jiwa yang merasakannya. Ia mulai membaca kehidupan bukan hanya dengan pikiran, tetapi dengan rasa. Dan ketika rasa itu tersentuh cahaya ilahi, manusia mulai memahami bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya, even ketika ia sendiri jauh dari Tuhannya. Cahaya kesadaran ini membuat seseorang lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Ia mulai berani melihat kedalaman hatinya yang paling sunyi, melihat ambisi yang ia sembunyikan, ketakutan yang ia pendam,
dan luka yang ia tumpuk selama bertahun-tahun. Namun tidak ada yang terasa menakutkan, karena cahaya itu hadir bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyembuhkan. Dalam cahaya ini, manusia memahami bahwa Allah tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kehadiran, tidak menuntut kekuatan, tetapi kejujuran. Dengan mengakui kerapuhan, seseorang justru mendekat kepada Tuhannya. Dan ketika cahaya itu semakin kuat, manusia mulai melihat dirinya sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ia mulai merasakan kehadiran Allah dalam detail kehidupan yang paling kecil, dalam angin yang menyentuh kulit, dalam suara hati yang menenangkan, dalam perasaan yang tiba-tiba membuatnya yakin bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Tuhan. Kesadaran semacam ini melahirkan ketundukan yang indah, bukan karena takut, tetapi karena tahu bahwa tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta Allah yang menghidupkan hati. Dengan kesadaran ini, seseorang mulai berjalan lebih pelan, lebih penuh penghargaan terhadap hidup, dan lebih mudah bersyukur terhadap hal-hal sederhana. Pada akhirnya, cahaya kesadaran adalah panggilan halus agar manusia kembali menjadi dirinya yang sejati. Bukan diri yang dibentuk oleh dunia, tetapi diri yang dibentuk oleh fitrah, suci, lembut, dan penuh kedamaian. Ketika cahaya ini memenuhi hati, kehidupan tidak lagi terasa seperti beban. Ia menjadi perjalanan yang menenangkan, karena setiap langkah terasa dituntun oleh sesuatu yang lebih tinggi dan lebih bijaksana. Dengan cahaya ini, manusia menemukan bahwa jalan menuju Allah bukanlah jalan yang gelap dan menakutkan, tetapi jalan yang diterangi oleh cahaya yang sudah ada di dalam dirinya sejak dulu. Bab 7. Ketundukan sebagai jalan menuju kebebasan batin. Ada paradoks indah yang sering tidak disadari manusia, bahwa kebebasan sejati justru hadir ketika seseorang bersedia tunduk sepenuhnya kepada Allah. Dunia mengajarkan bahwa ketundukan adalah kelemahan, tetapi ruhani mengajarkan bahwa ketundukan adalah sumber kekuatan. Ketika hati berserah kepada Tuhan, ia melepaskan beban yang selama ini dipikulnya sendiri. Beban ketakutan, beban ambisi yang mengikat, beban kelelahan yang lahir dari mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah berada dalam kuasanya. Dalam ketundukan, manusia menemukan ruang untuk bernapas, untuk merasakan kelegaan yang tidak pernah dapat ia temukan ketika ia hanya mengandalkan dirinya. Ketundukan bukan menyerah pada nasib, melainkan mempercayai bahwa ada kehendak yang lebih bijak daripada semua rencana manusia. Ia seperti seorang musafir yang akhirnya berhenti melawan arah angin dan mulai berjalan mengikuti hembusannya. Pada saat itu langkahnya menjadi lebih ringan. Dunia tidak lagi tampak sebagai arena perlawanan, tetapi sebagai taman takdir yang dirangkai dengan penuh kasih. Ketika seseorang mulai menerima bahwa hidupnya berada dalam genggaman Allah, seluruh gejolak batinnya mulai mereda. Ia tidak lagi ingin melawan alur, karena ia tahu alur itu dijaga oleh Yang Maha Mengetahui. Dalam ketundukan, manusia belajar membedakan antara berharap dan menggantungkan diri. Berharap boleh, tetapi menggantungkan hati hanya kepada Allah adalah hakikat kepasrahan. Ketika hati menggantungkan diri kepada makhluk, ia selalu gelisah, karena segala yang bergantung kepada yang fana akan ikut runtuh ketika sandarannya hilang. Namun ketika hati menggantungkan diri kepada Allah, ia menjadi kokoh, tenang, dan merdeka dari segala ketakutan. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rahmat Tuhan, bukan hukuman, bukan pula kebetulan. Dari sinilah lahir keyakinan batin yang tidak dapat digoyahkan oleh dunia. Ketundukan sejati melahirkan kelembutan. Orang yang benar-benar berserah tidak pernah keras terhadap hidup, karena ia tahu bahwa setiap kejadian adalah titipan hikmah. Ia tidak lagi marah pada takdir, tidak lagi menyalahkan keadaan, dan tidak lagi iri pada perjalanan orang lain. Ketundukan membukakan hati untuk melihat bahwa setiap orang sedang menjalani takdirnya masing-masing, dan tidak ada satupun yang tertukar. Dalam ketenangan ini, seseorang mulai memahami bahwa ketundukan bukan kehilangan kehendak, tetapi menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Allah. Dan inilah bentuk harmoni tertinggi dalam perjalanan ruhani. Akhirnya, ketundukan mengajarkan manusia bahwa kebebasan bukan terletak pada kemampuan melakukan apa yang ia inginkan, tetapi pada kemampuan melepaskan apa yang tidak perlu dipegang. Ketika seseorang benar-benar berserah,
ia merasakan kebebasan batin yang luas, seakan beban dunia terangkat dari pundaknya. Ia berjalan dengan hati yang ringan, pikiran yang lapang, dan jiwa yang penuh keyakinan. Disinilah ia menemukan kedamaian yang tidak dapat diberikan oleh dunia, karena kedamaian ini muncul dari hubungan langsung antara hamba dan Tuhannya. Dan dari ketundukan inilah, manusia mulai merasakan kebebasan yang paling hakiki, kebebasan dari dirinya sendiri. Bab 8. Keteguhan hati di tengah gelombang takdir. Dalam perjalanan hidup, manusia tidak selalu berjalan di tanah yang datar. Ada kalanya angin takdir berhembus terlalu keras, membawa gelombang ujian yang mengguncang ketenangan batin. Namun justru di tengah badai, inilah keteguhan hati dibentuk. Keteguhan tidak lahir dari hidup yang mudah, melainkan dari keberanian untuk tetap berdiri ketika dunia mencoba meruntuhkan pijakan. Dalam pandangan ruhani, ujian bukan hukuman, ia adalah sapaan halus dari Allah, agar hati kembali dikuatkan oleh kekuatan yang tidak berasal dari dunia. Ketika seseorang memahami hakikat ini, ia tidak lagi gemetar di bawah hujan takdir, tetapi mulai melihat bahwa setiap tetesan adalah pesan kasih yang menyamarkan diri dalam bentuk cobaan. Keteguhan hati bukan sikap keras yang menolak runtuh, melainkan kemampuan melunak pada kehendak Tuhan tanpa kehilangan arah. Seperti akar pohon yang merangkul tanah dengan lembut namun kokoh, hati yang teguh tetap lentur dalam menerima perubahan hidup. Ia tidak patah meski diterpa angin, karena kekuatannya tidak bersumber dari ego, tetapi dari kepercayaan penuh kepada Allah. Ketika seseorang menancapkan keyakinannya di tanah takdir dengan cara yang benar, ia menemukan bahwa badai yang dulu menakutkan ternyata tidak pernah dimaksudkan untuk merusaknya, melainkan untuk menghapus bagian-bagian dirinya yang tidak lagi ia perlukan. Keteguhan yang sejati adalah kemampuan melihat cahaya di dalam gelap. Ketika orang lain hanya melihat kerumitan, ia melihat peluang untuk mendekat kepada Allah. Ketika orang lain tenggelam dalam cemas, ia menemukan ketenangan di balik ketidakpastian. Ini bukan karena ia lebih kuat, tetapi karena ia menyandarkan hatinya pada Yang Maha Kokoh. Orang yang hatinya terikat kepada dunia akan goyah ketika dunia berubah, tetapi orang yang hatinya terikat kepada Allah akan tetap tegar bahkan ketika seluruh dunia runtuh. Keteguhan semacam ini tidak dapat dibeli, tidak dapat dipelajari melalui teori, tetapi tumbuh dari pengalaman berserah yang tulus. Ketika manusia melewati ujian dengan hati yang teguh, ia akan merasakan sesuatu yang tidak ia sadari sebelumnya. Jiwanya tumbuh, ia menjadi lebih bijak dalam menilai hidup, lebih lembut dalam menyikapi orang lain, dan lebih rendah hati dalam memandang dirinya sendiri. Ujian yang dulu terasa pahit berubah menjadi pelajaran yang memperhalus batin. Allah tidak pernah membiarkan kesulitan lewat tanpa membawa hadiah. Hadiah itu bukan selalu berupa penyelesaian, tetapi bisa berupa penguatan jiwa, kedalaman rasa, atau kemampuan baru untuk mengerti arah perjalanan spiritualnya. Dari sini, manusia mulai memahami bahwa ujian bukan penghalang, melainkan pintu menuju kedewasaan rohani. Akhirnya, keteguhan hati membuat manusia berjalan di dunia dengan langkah yang penuh keyakinan. Ia tahu bahwa hidup tidak harus selalu mudah untuk tetap indah. Ia tahu bahwa takdir tidak selalu harus dipahami untuk tetap diterima. Dan yang terpenting, ia tahu bahwa Allah tidak pernah membiarkannya berjalan sendirian. Ketika hati telah teguh, dunia tidak lagi menakutkan. Hidup menjadi perjalanan yang penuh makna, karena setiap gelombang dipandang sebagai cara Allah mengajarkan manusia tentang dirinya sendiri. Dalam keteguhan inilah, hati menemukan kekuatan yang paling abadi. Keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Allah selalu lebih dekat daripada segala kesulitan yang datang. Bab 9. Ketenangan yang lahir dari penerimaan. Ada saat ketika manusia mencoba mengatur hidup dengan begitu rapinya, berharap segalanya berjalan sesuai rencana. Namun kehidupan memiliki jalannya sendiri, dan tidak semua yang diinginkan akan tiba pada waktu yang diharapkan. Disinilah penerimaan menjadi pintu menuju ketenangan. Penerimaan bukan berarti menyerah atau berhenti berusaha, melainkan memahami bahwa ada batas pada daya manusia dan selebihnya adalah wilayah Allah. Ketika hati mulai ridha pada ketentuannya, sebuah keheningan lembut turun ke dalam jiwa.
Kehilangan tidak lagi menakutkan, perubahan tidak lagi mengguncang, dan masa depan tidak lagi membuat resah. Penerimaan membawa manusia ke ruang batin yang selama ini ia cari. Tempat di mana ia dapat bernapas dengan lapang. Ketenangan sejati tidak berada di luar, tetapi tumbuh dari dalam diri ketika manusia berhenti melawan arus takdir yang tidak ia kuasai. Hati yang menerima akan menjadi seperti telaga bening. Segala batu yang dilemparkan kehidupan akan membuat riak, namun tidak akan membuat airnya keruh. Ia mengetahui bahwa yang datang adalah bagian dari perjalanan, bukan ancaman bagi jiwanya. Saat manusia berhenti memaksa hidup berjalan menurut egonya, ia mulai mendengar bisikan lembut yang selama ini tenggelam oleh keramaian pikiran. Bisikan yang mengingatkannya bahwa Allah selalu hadir, bahkan dalam hal-hal yang ia kira tidak adil. Penerimaan melahirkan sebuah kematangan ruhani yang tidak dapat dicapai oleh orang yang terus menggugat takdir. Dengan menerima, manusia belajar melepaskan hal-hal yang tidak ia bisa pegang dan memeluk hal-hal yang Allah titipkan kepadanya saat ini. Ia tidak lagi sibuk mengejar apa yang hilang, tetapi mulai melihat keindahan dari apa yang tersisa. Dalam keadaan inilah syukur tumbuh tanpa dipaksa. Syukur tidak lagi menjadi kewajiban, tetapi menjadi refleks alami dari hati yang telah menemukan kedamaiannya. Dengan penerimaan, manusia belajar bahwa kebahagiaan bukanlah memiliki segalanya, melainkan merasakan cukup atas apa yang ada. Saat manusia benar-benar menerima, ia pun akan menemukan bahwa hidup ternyata jauh lebih ringan daripada yang ia bayangkan. Beban yang dulu terasa menindih kini menjadi lebih mudah ditanggung, bukan karena bebannya berkurang, tetapi karena hatinya kuat untuk memikulnya. Ia mulai memahami bahwa setiap peristiwa, bahkan yang tampak merugikan, membawa hikmah yang tersembunyi. Allah tidak pernah menuliskan takdir dengan sia-sia. Setiap garis kehidupan memiliki tujuan dan penerimaan adalah kunci untuk membacanya. Ketika manusia melihat dunia dengan mata yang penuh ridha, ia akan menemukan cahaya yang tidak bisa dilihat oleh mereka yang masih sibuk melawan kenyataan. Akhirnya, ketenangan dari penerimaan menjadikan hidup sebagai medan yang penuh kelembutan. Manusia berjalan lebih pelan, lebih sadar, lebih penuh kasih. Ia tidak lagi mudah terguncang, karena hatinya tertambat pada sesuatu yang tidak berubah. Kehendak Allah yang selalu lebih bijaksana dari keinginan dirinya sendiri. Dalam penerimaan, manusia menemukan ruang untuk tumbuh. Dalam penerimaan, ia menemukan kedamaian. Dan di dalam kedamaian itu, ia menemukan Allah sedang menuntunnya dengan cara yang paling halus, paling indah, dan paling tepat waktu. Bab 10. Kembali kepada keheningan diri. Pada akhirnya, setiap perjalanan batin akan membawa manusia kembali kepada satu titik yang sama, keheningan diri. Sebuah ruang sunyi yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, namun dapat dirasakan seperti napas yang paling lembut. Di ruang inilah manusia mulai memahami bahwa seluruh pencarian, seluruh pertanyaan, seluruh kegelisahan selama ini sebenarnya adalah panggilan dari dalam dirinya sendiri. Sebuah ajakan untuk pulang. Keheningan bukan sekadar tidak adanya suara, melainkan tidak adanya kekacauan batin. Ketika manusia mulai kembali kepada keheningan ini, ia menemukan sisi dirinya yang selama ini terlapisi oleh ambisi, ketakutan, dan keinginan yang tidak pernah selesai. Dalam keheningan diri, manusia mulai melihat hakikat hidup dengan lebih jernih. Ia menyadari bahwa banyak hal yang dulu tampak penting, rupanya hanyalah sementara. Apa yang dulu ia bela mati-matian kini terasa ringan. Apa yang dulu ia takutkan kini tampak kecil. Saat ia duduk bersama dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa peran, ia melihat bahwa jiwanya telah lama ingin diberi ruang untuk bernapas. Keheningan memberi kesempatan bagi hati untuk merasakan kembali kehadiran ilahi yang selama ini tertutup oleh suara dunia. Hanya di dalam keheningan itulah manusia benar-benar dapat mendengar suara jiwanya sendiri. Suara yang mengajak untuk bertumbuh, bukan tenggelam. Keheningan diri juga membuka pintu bagi manusia untuk mengenali siapa dirinya di hadapan Allah. Bukan sebagai seseorang yang penuh pencapaian, bukan sebagai sosok yang dipuji atau dikagumi, tetapi sebagai hamba yang rapuh dan membutuhkan bimbingan. Dalam keadaan ini, manusia merasa lebih dekat kepada Tuhannya.
karena tidak ada lagi yang menutupi hubungan itu. Rasa rendah hati muncul secara alami, bukan karena diajarkan, tetapi karena jiwa menyadari betapa kecil dirinya dibandingkan kebesaran Sang Pencipta. Keheningan membuat manusia kembali menyadari bahwa seluruh daya, seluruh kekuatan, seluruh pengetahuan hanyalah titipan. Dan kesadaran itu melahirkan bentuk ibadah yang paling tulus, ketundukan tanpa syarat. Ketika manusia kembali kepada keheningan, ia juga menemukan kekuatan baru yang tidak pernah ia sadari. Keheningan tidak membuatnya pasif, sebaliknya ia menjadi lebih bijaksana dalam memilih langkah. Ia tidak lagi bereaksi tergesa-gesa, karena ia tahu setiap tindakan memiliki konsekuensi ruhani. Ia bergerak dengan kesadaran yang lebih luas, seolah hatinya diterangi cahaya yang tidak terlihat oleh mata. Dalam keheningan ini manusia menjadi lebih peka, dapat menangkap isyarat kehidupan, dapat membaca tanda-tanda Allah, dan dapat memahami arah yang harus ia tempuh. Keheningan menjadikan manusia teguh, karena ia tidak lagi bertumpu pada kegaduhan dunia, melainkan pada kedalaman batinnya sendiri. Dan pada akhirnya, kembali kepada keheningan diri adalah kembali kepada hakikat asal manusia. Ketenangan yang bersumber dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Keheningan bukanlah tujuan akhir, tetapi jembatan menuju kedamaian yang sejati. Saat manusia mampu menjaga ruang hening itu di dalam dirinya, ia dapat menghadapi dunia tanpa kehilangan jiwanya. Dalam keheningan ia menemukan bahwa perjalanan spiritual bukan tentang menjadi seseorang yang baru, tetapi kembali menjadi diri yang paling murni. Kini, setelah kita menyusuri lapisan-lapisan terdalam dari jiwa, keheningan, dan makna keberadaan, semoga setiap kata yang kamu dengar menjadi pintu kecil menuju pemahaman yang lebih luas. Perjalanan ini tidak selesai di sini. Ia baru dimulai di dalam dirimu sendiri. Jika kamu merasakan getaran, ketenangan, atau bahkan pertanyaan baru yang lahir dari narasi ini, biarkan semuanya mengalir dan membimbingmu lebih dekat kepada dirimu yang hakiki. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar tentang apa yang paling menyentuh batinmu. Sampai bertemu pada perjalanan berikutnya, di mana setiap detik adalah langkah menuju cahaya kesadaran yang lebih tinggi.